Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha sayyidat wa tarfa'na biha jami'al hajat wa tuballighuna biha aqsayat min jami'il hajat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepala sekolah Al-Quran Majadi, yang saya hormati seluruh dewan guru, karyawan MI Al-Quran Majadi, dan anak-anakku sekalian, rahimahullah. Pertama-tama, marilah kita selalu senantiasa menanjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kesehatan sehingga kita pada detik ini sampai detik ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu ibadah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan tak lupa anak-anakku sekalian, selawat dan salam tetap tercurahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah anak-anak sekalian, kita semuanya dapat membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Anak-anak sekalian, rahimahullah, pada hari ini, hari Senin, tanggal 17 Maret, juga bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Besok tanggal 18 hari Selasa, besoknya lagi tanggal 19, dan terakhir tanggal 20. Jadi dari tanggal 17, 18, 19, insya Allah acaranya atau kegiatannya setelah tadi akan diadakan namanya tausiah atau pondok Ramadan seperti. Yang tanggal 20 terakhir libur, habis libur. Anak-anakku sekalian, oleh Allah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal
yang ada hubungannya atau keterkaitannya dengan bulan Ramadan. Puasa, ya, puasa seluruh agama itu mengadakan puasa. Selain agama Islam, agama Hindu juga punya puasa, agama Buddha juga punya puasa, agama Katolik juga punya puasa, agama Konghucu juga puasa. Tapi puasanya dengan cara mereka masing-masing. Kalau agama Islam puasa diwajibannya itu bulan Ramadan dengan niat setiap hari di malam bulan Ramadan itu dengan mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanatin fardhan lillahi ta'ala. Itu kalau umat Islam diwajibkan oleh Allah dan harus mengerjakannya semuanya. Ya. Kalau agama Buddha itu punya puasa, puasanya lebih lama daripada puasanya orang Islam. Ya, kalau agama Islam itu puasanya 30 hari, kalau orang Buddha itu 40 hari. 40 hari. Ya, puasanya siang dan malam. Kalau umat Islam puasanya hanya di pagi hari, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang tidak dibolehkan, makan, minum, omong-omongan yang tidak bermanfaat, dan lain-lainnya. Kalau agama Buddha, ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh makan, bahkan juga tidak boleh tidur. Hanya waktu-waktu tertentu yang dibolehkan untuk tidur. Agama Kristen, Katolik juga puasa. Puasanya 15 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 15 sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh mereka. Agama Hindu juga ada puasa namanya puasa Nyepi. Nyepi itu tidak boleh berbicara sama sekali. Bahkan itu puasanya 2 hari berturut-turut tidak berbicara. Masuk dengan orang tuanya nggak berbicara. Jadi duduk di rumahnya tidak berbicara, tidak nonton TV, tidak main HP dan lain sebagainya. Agama Konghucu juga puasa. Intinya semua agama itu berpuasa. Maka untuk agama Islam khususnya diwajibkan puasa itu di bulan Ramadan dengan niat setiap malamnya dengan membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanatin fardhan lillahi ta'ala. Puasa itu kita memulainya itu dari terbitnya fajar. Jadi kalau sudah mendengarkan azan subuh, jadi persiapan sebelum azan kurang 5 menit itu sudah tidak boleh makan dan minum, tidak boleh makan dan minum. Baru setelah itu sampai matahari terbit, sampai matahari terbenam. Setelah mendengarkan azan maghrib, boleh kita makan lagi. Anak-anakku rahimahullah, puasa itu banyak manfaatnya, banyak sekali manfaat. Sumu tasihul, puasalah kalian maka akan menyehatkan atau menjadikan badan kita itu sehat. Makanya yang tidak puasa itu kalau ingin sehat, ya, yang sakit-sakitan, yang ingin sehat puasa, belajar puasa pada bulan Ramadan ini. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada puasa kali ini sudah melewati dari separuh, di mana sekarang sudah nanti malam sudah memasuki
malam ke 18 ya, 18, dan sekarang ini tanggal 17 bertepatan dengan Al-Quran diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Ya, Quran yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini bukan tidak ada tujuan, banyak tujuan yang ada di dalam. Salah satunya adalah sebagai petunjuk. Ya, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita, dan Al-Quran juga sebagai obat. Maka anak-anak sekalian, sudah sepantasnya bagi kita yang selalu ngaji di sekolahan, sore juga ngaji, itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu mengaji dan betul mengaji. Ya, ngaji itu walaupun yasarnal Quran lil zikri fahal min mudzakir. Quran itu benar-benar atau sungguh-sungguh dipermudah bagi mereka yang ingin membaca atau ingin menghafal Al-Quran, dan bagi mereka yang ingin menghafalnya. Jadi tidak ada istilah sulit, tidak ada istilah kesulitan untuk menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah ini saya yakin anak-anakku di Ihya Hikmah ini mulai dari kelas 1 yang ada di sini sampai kelas 6 ngajinya itu lebih baik daripada anak-anak yang di luar sana. Saya yakin seperti itu. Ya. Karena setiap hari kita ngaji, pagi ngaji, di rumah ngaji, di sini ngaji sampai jam 8:30, dari jam 7 ngaji sampai jam 8, ada yang sampai jam 8:30. Nanti sore ada ngaji lagi sampai jam 5 mungkin. Ya. Jadi Al-Quran itu bagi kita merupakan ruh kita itu adalah Al-Quran. Jadi ruh kita itu Al-Quran, maka jangan malas-malas untuk membacanya. Ini saya tanya ini yang perempuan dulu, ini sudah berapa juz oleh tadarus? Sekarang sudah tanggal 17, mestinya sudah 17 kalau setiap hari 1 juz. Nah, Fatimah Zahra berapa juz sudah? Tidak pernah pergi, pernah baca. Yang laki-laki juga ini, yang laki-laki ini ngajinya tadarusnya sudah berapa juz ini? Sudah berapa juz? Sekarang kan sudah tanggal 11, mestinya sudah lebih dari 7 juz. Kalau sudah hari lebih dari 1 juz. Ya, mumpung belum terlambat bagi anak-anak ini, belum terlambat, silakan jadi ditingkatkan ngajinya. Ya, tingkatkan lagi tadarus, ya, apalagi mendekati hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau ulama, kalau para wali orang yang alim, ya, yang mengetahui nikmatnya bulan puasa, di akhir-akhir bulan puasa mereka sedih, mereka menangis karena akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Tapi kita senang, kita itu senang. Kenapa? Karena sebentar lagi akan Lebaran, mau pakai baju baru, mau dapat sangu, mulai sangunya di Lepono. Kasih lewat dulu, lewat dulu.
Oke, perhatikan lagi. Ya, perhatikan. Anak-anakku sekalian, rahimahumullah. Dengan melaksanakan di bulan puasa ini, mari kita sedikit belajar tentang puasa yang berkenaan dengan puasa. Puasa itu doanya tadi sudah ya. Nawaitu shauma ghadin adai wa tijaru ramadhana hadhihi sanati wa tusyrikan. Kalau doa setelah berpuasa apa? Doanya setelah berpuasa. Setelah dari itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya begini ya, artinya begini. Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu aku berpuasa. Allahumma, ya Allah, Allahumma ya Allah. Sumtu, saya berpuasa. Ini fiilnya fiil madhi, berarti puasa selama 10 hari sudah kita lakukan, ya. Wa bika amantu, imanku hanya kepadamu. Kemudian wa ala rizqika aftartu, kepadamu juga atas rizkimu lah aku berbuka. Yang paling dinanti-nanti bagi anak-anak atau orang yang berpuasa adalah pada saat buka, bukan maghrib, pada saat buka puasa yang sangat ditunggu-tunggu sekali. Dan karena itu merupakan salah satu harta, ya, harta yang tidak didapat pada bulan-bulan yang lain dari bulan Ramadan. Ya, jadi seperti itu. Anak-anakku sekalian, dalil yang menyatakan bahwasanya puasa itu adalah wajib, yaitu di dalam Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sekalian, mungkin kita lupa bahwasanya di dalam puasa itu ada sesuatu yang dapat menyebabkan batalnya puasa. Ya, mungkin yang kelas 1 yang kerja puasa tidak tahu apa yang batalkan puasanya. Kelas 2 juga mungkin ada yang tidak tahu juga apa yang membatalkan puasa. Yang pertama itu ya, anak-anakku semuanya perhatikan. Yang membatalkan puasa yang pertama itu adalah orang yang sudah tidak mengakui keislamannya, artinya murtad, keluar dari Islam, ya, batal itu, ya. Kemudian yang kedua, sengaja makan dan minum. Tapi kalau lupa tidak, kalau lupa itu adalah merupakan rezeki yang didapat saat ketika itu pada saat berpuasa. Tapi kalau sudah ingat, berhenti, ya, berhenti, jangan diteruskan. Ya. Kalau ingatnya pas mau ngemplok, berarti leret, nggak boleh diteruskan. Tapi ingatnya sampai kenyang, kemudian lupa puasa, mau makan sapiring, puasanya diteruskan, nggak bakal, tidak boleh makan lagi setelah itu. Udah lupa ya, terus bagaimana lupa? Namanya lupa. Kan kadang-kadang manusia itu kan tidak luput dari lupa. Al-insanu malu khata wa nisyan, manusia itu tempatnya lupa dan salah, ya. Yang kedua, muntah. Muntahnya disengaja. Kalau muntahnya disengaja itu batal.
Kalau muntahnya dalam perjalanan, ya, ngomong muntah kan dan diniati. Jalan dari Janti sampai Mujoaku naik mobil sudah muntah, terus muntah kan tidak sengaja itu, ya, jadi sengaja. Kalau muntahnya disengaja, blok, batal. Kemudian haid bagi perempuan atau nifas bagi orang yang melahirkan, haid, ya, puasa dapat pertengahan atau hampir mendekati maghrib, sudah jam 5 lah kok haid perempuan ini, ya sudah batal, berarti puasanya pada saat itu gagal. Masih kurang 5 menit, kurang 10 menit, kurang 5 menit tetap batal. Emane katanya, sudah mau maghrib kok batal puasanya, ya tetap itu gagal puasanya. Kemudian memasukkan segala sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga, ya, ini masukkan cotton bud, mengkuping, lolakan kuping, pono cotton bud, itu juga bisa membatalkan. Apalagi tangannya dimasukkan ke dalam mulutnya agar supaya muntah, kemudian bilang sama ibunya, Bu, aku muntah, batal puasaku, kepingin air kayak mokel katanya itu. Yang disengaja itu tidak boleh, ya, itu yang berkenaan dengan yang batal puasa. Ada juga seperti, ya, keluarnya mani bagi laki-laki atau nutfah, ya, kemudian berhubungan suami istri bagi orang yang sudah dewasa, itu juga membatalkan. Yang ketiga yang berkenaan dengan tidak diperbolehkannya puasa. Puasa memang hukumnya wajib, tapi ada orang-orang tertentu yang tidak dibolehkan atau diperbolehkan untuk tidak puasa. Yang pertama yaitu orang sakit, ya. Kemudian orang yang sedang bepergian musafir, mau ke Surabaya, aku nggak puasa. Kalau Surabaya itu kalau buat puasa itu puasa. Kalau hanya ke Surabaya naik mobil nggak sampai 2 jam udah nyampe, ya kalau dulu berjalan kaki atau motel puasa. Puasa itu sekiranya kalau dalam perjalanannya itu menguras banyak tenaga sehingga menyebabkan kita lemas. Kalau masih kuat puasa aja, ya. Kalau saya perjalanan dari Jombang ke rumah itu puasa, jauh Jawa Tengah, dari Jombang itu berangkatnya jam 10 biasanya. Kalau mengantarkan keponakan saya mondok, dia pulang, kita diantar rumah Jawa Tengah di puasa. Tak apa tidur aja di bis, nanti lama-kelamaan juga nyampe itu juga. Malah nyampenya jam 8 malam itu. Maghriban, isaan, bis, ya tak jamaah kabeh akhirnya orangnya. Kemudian orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, diperbolehkan ya. Ya kalau kuat ya puasa, kalau tidak kuat ya diperbolehkan. Yaitu orang yang sedang hamil, ibu yang sedang menyusui, itu boleh. Tapi semua puasa-puasa yang tidak dilakukan itu, artinya pada saat itu maka wajib mengqadha, mengganti puasanya di lain hari. Ya, ada yang mengganti puasanya sambil membayar fidyah. Fidyah itu beri makan orang miskin. Kemudian yang diperbolehkan tidak puasa yang sudah pikun dengan nanti lali, bukan gila ya, lali. Aku ini wes lali, mau orang lali pikun, atau orang yang sudah tua renta, ya, tidak kuat berpuasa, mau makan aja kadang kalau nggak dijual nggak makan. Kalau dibiarkan nggak makan bisa menyebabkan kematian, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi wajib mengqadha, artinya membayar ganti puasanya atau bayar fidyah.
Kemudian orang yang apa? Yang melakukan maksiat pada saat itu boleh nggak puasa itu? Kenapa? Karena melakukan maksiat, nggak boleh, puasanya batal juga ya. Jadi seperti itu yang diperbolehkan. Lantas macam-macam puasa yang diwajibkan itu selain bulan Ramadan itu apa? Ada, yaitu puasa nazar. Puasa nazar itu wajib, dan puasa kafarah. Biasanya orang yang haji, puasa benda namanya, itu wajib puasa ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam atau hukum fikihnya. Jadi seperti itu. Mungkin anak-anakku sekian sampai di sini. Yang 9 kurang sedikit, mungkin ada pengumuman yang akan dilanjutkan, atau kalau tidak ada pengumuman mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maryam, pengumuman benjing bahwa buku Ramadan terus Ramadan itu materinya ditulis semuanya. Oh iya. Ya mungkin karena ini tadi kalian nggak tahu informasinya, untuk besok buku yang ininya buku Ramadannya itu dibawa semuanya. Pas kesini bawa buku juga dan pulpen. Apa yang disampaikan oleh gurunya itu ditulis, yang sebagian aja, sebagian yang diingat, ditulis, dicatat maksudnya ya. Yang dicatat itu semuanya diingat-ingat ya. Semuanya besok bawa buku Ramadan, kemudian bawa bolpen, kemudian dicatat. Jadi bawa buku ini, gak usah bawa pelajaran. Maria, gak usah bawa pelajaran, bawa buku ini aja. Jadi besok sama Kamis, Selasa sama Rabu bawa buku ini sama buku tulis dan bolpen, begitu ya. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.